Caranya gimana, Pak? Jangan cuma meminta kepada Tuhan. Tuhan berikan ini, Tuhan berikan itu. Oh, saya butuh makan, saya butuh minum. Boleh. Tapi bersyukur kagak dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Ya. Itu kalau saudara cuma minta-minta saja dan saudara melalaikan apa yang Tuhan berikan, itu namanya tidak. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara berdamai. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas sesuatu yang sangat menarik. Kaya harta surgawi dan kaya harta jasmani. Dapatkah keduanya diraih? Mari kita bahas bersama. Kita mendengarkan, sebelumnya kita mendengarkan satu lagu pujian terlebih dahulu. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Tentu saja Anda tidak pengen kalau kaya jasmani ya, tetapi sakit-sakitan atau terjebur dalam berbagai nafsu hampa, ya, tersilet dengan berbagai duka, apalagi menyimpang dari iman sehingga roh Anda masuk alam maut kalau meninggal, bahkan berakhir di neraka kekal. Wah, buat foto. Saudaraku yang kekasih, maka perlu persiapan yang matang plus kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan, Tuhan arahkan
untuk mendapatkan kaya ilahi dan kaya jasmani. Siap? Tentu saja sesuai dengan firman Tuhan yang tidak mungkin diperkenankan Tuhan. Perhatikan bedanya. Yang tidak mungkin diperkenankan Tuhan adalah kalau saudara kaya harta surgawi dan kaya harta duniawi. Beda dengan harta jasmani. Kalau harta jasmani itu cukup untuk diri saudara, kalau duniawi itu tenggelam di telaga sunyi. Matius 6 ayat 19 sampai 24, kita pahami dulu perbedaannya. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Yes, amen. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, kekal, lanjut. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu dia, namanya harta duniawi. Harta dunia itu menyangkut supaya hatinya berada di harta. Lanjut. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak mungkin seseorang memiliki kekayaan harta duniawi lalu bisa memiliki terang ilahi. Ya, lanjut. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Yes. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kepada Allah dan kepada Mamon. Harta dunia itu Mamon. Ya, yang tidak jujur. Istilahnya kita pakai Mamon yang tidak jujur. Saudaraku yang kekasih, makanya disampaikan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mamon yang jujur. Jadi beda. Harta duniawi itu Mamon yang tidak jujur. Mamon yang jujur. Kalau harta jasmani itu Mamon yang tidak jujur. Beda. Ya. Saudaraku yang kekasih, apalagi? Setiap perkara-perkara kecil, saudara harus berlatih setia pada perkara-perkara jasmania. Ya, kalau saudara gajinya 5 juta, maka saudara harus setia makannya sesuai dengan gaji 5 juta, motornya, dan seterusnya. Dari situ Tuhan akan menilai Anda setia nggak dalam perkara kecil. Ya, nanti kita lanjutkan. Lalu bagaimana penerapan dalam kehidupan nyata kita kalau saudara pengen kaya harta surgawi dan kaya harta jasmani? Bisa meraih keduanya. Langkah pertama adalah apakah Anda dipandang oleh Allah, bukan dipandang oleh manusia. Dipandang oleh Allah mempunyai atau tidak. Ya, Markus 4 ayat 25. Markus 4 ayat 25. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Ingat itu. Kalau di hadapan Tuhan harus mempunyai. Apa yang itu, Pak? Mari kita tengok. Apakah mata kita? Anda telah bersyukur punya mata, sehingga saudara bisa melihat kemurahan Tuhan. Melihat kok bisa ya ada pohon kelapa, ya buahnya banyak, berat, tapi berdiri tegak. Bagaimana Sang Maha Pencipta menciptakan itu? Dan seterusnya banyak lagi. Anda punya tangan, bisa buat bekerja,
Iya kan? Kaki masih bisa berlari, mulut bisa menyon kiri menyon kanan. Saudara ngomongin orang, ya kalau ngomongin orang ya ukurannya menyon. Saudaraku yang kekasih, pernahkah Anda menghitung-hitung harganya kalau dirupiahkan? Coba saudara katakan, aduh tangan saya dibeli 1 miliar juga nggak dikasih dong. Berarti Anda sudah punya 1 miliar dari Tuhan untuk tangan kanan. Ya kan, tangan kiri, mata. Saudaraku yang kekasih, itu yang namanya bersyukur lalu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Pernahkah Anda menilai ketika saudara sedang bernafas? Kita sedang bernafas nih, iya kan? Lalu saudara nilai dibandingkan dengan orang yang bernafas memakai oksigen di rumah sakit. Hitung itu. Allah memberikan kepada saudara dan saya gratis bernafas. Maka kalau saudara, terima kasih Tuhan, luar biasa, saya masih bisa bernafas dengan lancar. Coba kalau saudara bisa bernafasnya sejam sekali. Bisa? Sejam sekali, bablas anginnya saudara. Maka saudara, sejam sekali Tuhan ngasih udara cuma segini. Terus sejam lagi udaranya datang lagi. Mending kan? Saudaraku yang kekasih, caranya gimana Pak? Jangan cuma meminta kepada Tuhan. Tuhan berikan ini, Tuhan berikan itu. Oh, saya butuh makan, saya butuh minum. Boleh. Tapi bersyukur kagak dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Ya. Itu kalau saudara cuma minta-minta saja dan saudara melalaikan apa yang Tuhan berikan, itu namanya tidak mempunyai. Semua akan Allah ukurkan kepada Anda, kepada manusia, kepada kita. Markus 5 ayat 4 ayat 24. Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Yes. Mau ditambah melimpah atau ditambah menurun? Depend on you. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah yang Maha Pencipta. Memakai yang Allah berikan kepada kita untuk memuliakan Dia. Apalagi bisa produktivitas dan efisiensi. Enggak cuma sekedar mau nyanyi bagus, mulia, Engkau maha mulia, bagus. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, itu memuliakan secara efisien dan produktif. Jelas? Untuk menjadi manusia mempunyai di hadapan Tuhan, memang harus membuang kenajisan, absintus, karakter buruk. Khususnya saudara tidak memiliki lagi, membuang semua pikiran negatif thinking. Jangan-jangan kalau aku membuat menjadi terang bagi orang, aku berbuat baik, orang jahatin saya kok. Itu namanya negative thinking. Pikiran jahat, ya. Jangan-jangan aku dilecehkan, dipermalukan. Keserakahan, ya, hatinya berada di harta, yang sama dengan penyembahan berhala. Sebetulnya memberhalakan harta, ya, sama dengan ke gunung kawi nyari kekayaan.
kelicikan, licik terhadap sesama manusia yang sudah baik kepada Anda buat menyakiti hati dia, itu licik. Saudara kekasih, saudara yang terkasih, juga licik terhadap Tuhan. Kita tengok Yudas Iskariot, Yohanes 12 ayat 4-8. Yohanes 12 ayat 4-8. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Waduh, kata-katanya sungguh indah. Sungguh indah kau berkata. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Wow. melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Itu dia. Jadi Yudas itu bukan Tuhan membuat dia jahat, enggak. Memang dirinya sendiri sudah diperingatkan berkali-kali. Kesombongan, hedonisme, ya, egosentris, itu semuanya sulit untuk menjadi atau di hadapan Allah namanya mempunyai. Ya, walaupun sudah lahir kembali, ya, sulit untuk mendapatkan kekayaan dari Tuhan. Oke, kekayaan dari Tuhan. Tanpa menyangkal diri, membuang tadi karakter buruk, membuang keserakahan, membuang kelicikan, membuang kesombongan. Yang kedua adalah yang terkait juga setiap perkara kecil sebagai persiapan. Tadi udah saya sampaikan sepotong. Sekali lagi manusia-manusia yang ingin mendapatkan kepercayaan mengelola harta kekayaan dari Tuhan haruslah mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh berlatih setia mengelola harta-harta jasmani. Kalau saudara gajinya 5 juta, saudara harus cakap untuk membagi sehingga cukup. Ada tersedia pinjol, ada tersedia kartu kredit. Sampai hari ini, sekarang ini atau Pak Matius sama Ibu itu nggak punya kartu kredit. Ya, kenapa? Ya udah batasin aja. Hidup kok harus repot. Pikirannya, wah belum dibayar, tagihan datang. Saudaraku yang kekasih, di situ saudara sudah mampu memanage. 5 juta. 1 juta untuk simpen 1 juta untuk ke kantor, makan pagi dan lain-lain. 1 juta anak sekolah, ya kan? Yang 2 juta untuk makan. Itu. Waduh, Pak Matius nggak cukup tuh. Makannya keluban sehat. Makanya daun-daun sama itu bagus asal jangan daun pintu. Daun pintu mahal loh, bukan nggak enak, mahal. Ya, jadi laksanakanlah. Tempe itu saudaraku yang kekasih, saudara bilang, waduh, makan saya tempe sama tahu. Coba saudara ke Australia atau ke Eropa. Ya, sepotong tempe itu bisa berapa puluh ribu rupiah. Ya, padahal tempe itu sebenarnya merupakan makanan yang sehat. Ya, tidak termasuk makanan sampah. Makanan sampah malah ayam goreng yang dan seterusnya. Maka saudaraku yang kekasih, bersyukurlah, terima kasih Tuhan. Mumpung saya belum di Kanada, siapa tahu saudara dikirim ke Kanada kan, saya makan tempe banyak-banyak. Itu bersyukur. Sebelum saya, mungkin saudara pegawai negeri, dikirim ke Eropa. Eropa bagian utara yang paling utara lagi.
ya kan? Saudara, nggak ada tempe di sana. Norwegia, Skandinavia, nggak ada tempe. Ya, nggak ada kayak di sini yang pagi-pagi tempe, nggak ada. Saudaraku yang kekasih, bersyukur. Nah, ketika saudara mulai dengan 5 juta saudara bisa dipercaya berkat itu, berarti kan baik-baik. Saudara nggak usah berdoa, Tuhan akan kasihkan menjadi 7,5 juta per bulan. Saudara, makasih Tuhan, saya tidak perlu lagi pakai motor kehujanan. Saya bisa bawa teman sekerja dan seterusnya, beli mobil yang bekas. Ya, bekas yang wajar aja, jangan bekas ketubruk kereta api, jangan. Yang biasa aja. Yang biasa, kreditnya cuma 1 juta, ya kan? Bisa, dan seterusnya. Saudara, begitu saudara dapat gaji, income, ya mungkin bukan gaji lagi, gaji plus income yang lain, 100 juta. Saudara akan dipercaya terus-menerus lebih dari itu. Karena apa? Karena saudara sudah melakukan apa yang disebut untuk Tuhan. Ketika 5 juta saudara untuk sisihkan untuk Tuhan, 500.000. Bukan soal diberikan ke bait Allah atau apa, tapi saudara buat nolong orang lain. Saudara berikan tadi saving 1 juta untuk orang menolong orang sakit. Dalam ketika saudara gajinya 10 juta, yang menolong manusia lain, mengasihi manusia lain naik menjadi 2 juta, maka Tuhan akan percayakan kepada saudara income 100 juta per bulan dan seterusnya. Harta apa? Harta jasmani sekuler. Mungkin saudara akan kecil. Yang punya harta duniawi kecil. Harta saya miliar-miliar, triliunnya masa bodoh. There I'm going back ke masa bodoh. Ya, it's not my business. Kenapa? Saya nggak mau, tadi udah dibilang. Saya nggak mau punya harta duniawi yang membawa roh saya ke alam maut maupun neraka. No way. Ya, kita nggak perlu menghakimi siapapun. Berjalanlah bersama Tuhan dalam tangga-tangga ilahi. Amin. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara melakukan perkara kecil, hal-hal jasmaniah, ya, dengan jujur, disiplin, setia, ya, Anda tidak korupsi atau melakukan kejahatan lainnya, licik dan lain-lain, ya, tidak pelit, tidak iri hati. Ya, banyak tuh rumahnya masih ngontrak, beli mobil karena tetangganya punya mobil, ya dikejar-kejar pinjol, ya sampai naik genteng, kesetrum, jatuh. Mari Tuhan, kepada Tuhan kita berikan segala sesuatu yang maksimal, seperti perempuan yang yang disebut totalitas, ya, yang memberikan persembahan dari seluruh hidupnya, itu di hadapan Tuhan mempunyai. Amin. Jangan lupa menyangkal diri setiap hari. Jangan lupa supaya Anda mawas diri. Kenapa? Karena ketika saudara dikasih kekayaan jasmani, ya, bisa saja saudara nyungsep, terjatuh dalam kebodohan, ya, lalu dimuntahkan Tuhan. Jadi saudara harus berlatih. Sekali lagi, berlatih dari perkara kecil. Amin.
Yang ketiga adalah berlatih berkorban seperti domba. Berkorban bagi Tuhan dan berkorban bagi manusia lain secara totalitas itu dibutuhkan oleh saudara yang siap dipercaya Tuhan memiliki kekayaan sekuler dan kekayaan ilahi, atau kekayaan ilahi dan kekayaan sekuler. Saudara harus mulai memiliki empati ya kepada manusia lain. Selanjutnya menjadi kasih, disublimasi menjadi kasih ilahi. Jika Anda masih menyimpan rasa benci, rasa dengki, emosi, marah kepada manusia lain, selalu berpikir negatif, ya, saudara harus ubah. Karena banyak orang, ya, kalau mau berkorban nggak mau. Alasannya macam-macam, ya, alasannya macam-macam. Dan orang-orang bebal semacam orang-orang bodoh semacam itu nggak pernah melakukan berkorban. Kenapa? Iya, sudah terbiasa menuntut kepada Tuhan. Mana? Pada orang lain. Mana? Pada manusia lain. Mana? Ya, nggak pernah merasa I must do anything, I must do something for them, for thou. Itu. Saudaraku yang kekasih, Lukas 21 ayat 1 sampai 4 kita tengok dulu. Apa yang dimaksud dengan berkorban contohnya. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya." Janda ini memberi dari kekurangannya. Itu pelatihan, saudara. Lanjut. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Memberi seluruh nafkahnya. Can do it? Ini saudaraku yang kekasih. Sulit, yes. Tanpa latihan sulit. Maka dikatakan sulit menjadi orang kaya di hadapan Tuhan. Sulit. Ya, kalau saudara bisa latihan, bisa tidak gampang menghujat, ya, menghujat orang lain, ya, mana menghujat kepada Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Kalau engkau memang maha baik, tunjukkan kepada saya, kasih kepada saya. Itu namanya hujat. Manusia dombalah yang sesungguhnya menjadi manusia yang ideal di hadapan Tuhan untuk memiliki harta jasmani dan harta ilahi. Ya, kayak apa sih Pak manusia domba? Kita baca aja, gampang kok. Udah berapa kali kita baca, tapi kita baca ulang. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, untuk umat manusia yang menderita, kamu telah melakukannya untuk aku. Namanya domba. Maka saudaraku, ketika domba-domba itu tidak hanya diberkati Tuhan, dipercaya kekayaan, tetapi juga akan menjadi, karena dia mau berani berkorban, maka akan menjadi sahabat Tuhan. Bisakah menjadi sahabat Tuhan? Yes. Firman-Nya saudara bisa baca sendiri. Ya, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Baca sendiri kalau saudara nggak percaya. Saudara akan dipercaya mengelola kekayaan ilahi dan jasmani. Pengorbanan totalitasnya akan diganti Tuhan 100 lipat atau berlipat ganda. Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami. Kami telah meninggalkan segala sesuatu kepunyaan kami. Dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Jasmani, ilahi, kekayaan jasmani, kekayaan ilahi. Clear? Saudara, kita kerap kali melupakan ladang ilahi yang sudah Tuhan persiapkan buat Anda, buat saya, ya, untuk memperkaya roh kita. Ketika memperkaya roh kita, maka Tuhan akan memberikan sarana prasarana, kekayaan atau apapun kebutuhan saudara. Ya, saudara nggak perlu sakit, kecuali sakit itu menjadi pelajaran bagi saudara, lain cerita. Ya, saudara nggak perlu miskin, kecuali saudara memang dipantas untuk belajar kemiskinan dulu, ya kan? Ketika saudara sibuk melakukan kerja ilahi yang produktif dan efisien, maka Tuhan yang akan menyediakan urusan. Aku tahu kebutuhan. Amin. Sadar manusia. Sebetulnya saya berkali-kali katakan sadar manusia. Sadar manusia itu bahwa diri kita sebagai manusia terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Ya kan? Roh, tubuh, dan jiwa. Saya bacakan yang belum dibacakan ya. 1 Korintus 15, 45-48. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 48. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Ya, alamiah dulu dibentuk oleh Tuhan, baru diberikan roh atau dibawa roh yang dari roh saudara yang dari surga dulu, yang turun ke Eden diberikan kepada saudara. Lanjut. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga.
Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Saudaraku yang kekasih, sudah sangat jelas bahwa apa yang disebut sebagai tubuh rohaniah dari surga, tubuh alamiah dari bumi, tubuh rohaniah lah yang tubuh alamiahnya yang dipakai oleh roh saudara menguasai aneka ciptaan Allah, ya, di muka bumi untuk belajar dan digembleng, berlatih. Demikian juga saudara akan bekerja sama satu orang dengan yang lain, suami dan istri, berkuasa, beranak pinak, belajar bersama. Itu namanya sadar jati diri bahwa saudara semua yang ada di bumi ini adalah fana. Semua adalah yang disebut sebagai sarana dan alat simulasi. Ya, jadi untuk mata pelajaran, buku sekolah sebetulnya. Ya, saudara mau ada emas, ada segala macam, itu cuman buku sekolah. Tidak ada satupun yang dibawa ke surga, nggak laku di sana. Ya mau emas Jawa kayak emas ini nggak laku. Ya, mau bawa 5 kilo dibuang di sana sampah. Maka seluruhnya adalah untuk penggemblengan, pembelajaran untuk roh kita makin hebat, makin kaya harta surgawi sehingga bisa pulang ke surga kekal. Terakhir, sadar ilahi, mampu memakai kekayaan jasmani di bumi Tuhan yang Tuhan percayakan dapat kita pakai untuk berproduktif ilahi, berprestasi ilahi secara efisien. Ya, bagi pemberitaan IKA di seluruh bumi. Mempersiapkan apa? Masa damai sejahtera. Ya, saudaraku yang kekasih, itu yang tujuan utama. Ya, kita tengok ayat terakhir, Matius 24 ayat 8 sampai 14. Perhatikan baik-baik, situasi kondisi akan mengerikan. Matius 24 ayat 8 sampai 12. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Saudara ditugaskan dan saya ditugaskan mempersiapkan zaman baru atau zaman damai sejahtera. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudara, bisa saja terjadi itu untuk kekayaan ilahi harta surgawi saudara. Tidak semuanya, tapi demikian bisa terjadi kalau saudara memang diletakkan dalam kelas tinggi untuk hal-hal surgawi, harta surgawi, bisa. Tetapi tidak demikian, semuanya akan dipersiapkan untuk seluruh apa yang disebut pekerjaan yang dipersiapkan Allah sejak dari Eden bumi. Maka mari kita tengok. Lanjut. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dan itu tugas saudara untuk mengcounter, saudara dan saya sebagai murid Tuhan, untuk mengcounter supaya kasih tetap panas, tidak menjadi dingin. Tunjukkan saudara mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami serahkan anak-anakmu ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memimpin anak-anakmu untuk bangkit sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan buat kami semuanya, supaya kami boleh dipimpin Tuhan untuk melakukan banyak pekerjaan ilahi dan pekerjaan yang Engkau rencanakan bagi kami, dan Engkau yang memberikan sarana dan prasarana. Apapun kekayaan jasmani pun kami serahkan, kami siap dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah bersyukur. Amin. Tuhan berkati. Salam.